Bismillahirrahmanirrahim. Apa tanda-tanda bahwa ada sihir di rumah atau ada gangguan dari jin sihir di dalam rumah? Saya akan menjelaskan beberapa tanda-tanda gangguan yang disebabkan sihir di dalam rumah. Tanda-tanda ini diperoleh dari tajribiyah atau praktek-praktek dan pengalaman-pengalaman praktisi di lapangan dalam menangani kasus-kasus sihir. Yang pertama, tidak merasa nyaman di dalam rumah, terasa sumpek. Ini ciri yang pertama. Anggota rumah itu tidak merasa enak, tidak merasa nyaman ketika berada di dalam rumah dan terasa sumpek sekali rumahnya. Tapi ketika berada di luar rumah, mereka merasa nyaman. Badan terasa nyaman, hati terasa nyaman. Begitu masuk ke dalam rumah, semuanya berubah drastis menjadi rasa sumpek, tidak nyaman di dalam rumah. Kemudian ciri yang kedua, sering mendengar suara orang mengetuk pintu rumah. Namun saat dilihat ternyata tidak ada orang. Bisa pintu rumah bagian depan atau pintu rumah bagian belakang misalnya, sering selalu ada yang mengetuk pintu. Tapi begitu didatangi, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan kejadian ini sering selalu terulang seperti itu. Maka ini ada indikasi gangguan dari jin sihir di rumah tersebut. Kemudian yang ketiga, sering terdengar ada suara di atas atap dan dinding rumah. Sering mendengar suara di atas atap ataupun di dinding rumah itu. Di atas atap misalnya seperti ada suara yang berdentum atau yang meledak, sesuatu yang gugur ke atas seng rumah, atau sesuatu yang gugur di atas pelapon rumah, atau mungkin seperti ada suara orang berjalan di atas pelapon atau di atas atap rumah, sejenis itu. Maka ini kemungkinan ada indikasi gangguan dari jin sihir. Kemudian yang keempat, sering terdengar ada benda yang jatuh, terutama pada kamar yang tidak dihuni. Tapi ketika dilihat, ternyata tidak ada benda apapun yang jatuh di tempat tersebut. Jadi di ruangan tertentu misalnya sering sekali seperti ada benda jatuh. Mungkin ada seperti suara gelas yang jatuh, pecah. Ada seperti suara mungkin benda yang jatuh ke lantai. Sering sekali, selalu berulang seperti itu, namun ketika dilihat tidak ada benda
yang terjatuh di ruangan tadi. Ini juga bagian dari indikasi gangguan sihir di rumah tersebut. Kemudian yang kelima, dari pengalaman-pengalaman yang ada, listrik di rumah tersebut sering padam tanpa jelas sebab yang pastinya. Kadang-kadang sering padam, kilometernya kadang-kadang ngejepret sendiri lalu mati, padahal sudah dibaikin. Pokoknya sering ada listrik yang mati di rumah itu. Atau mungkin matinya tidak keseluruhan padamnya, cuma ada kamar-kamar tertentu yang bola lampunya itu sering sekali mati, sering sekali putus, diganti, tidak lama bola lampunya mati lagi, nanti diganti lagi, kemudian mati lagi, terus berulang seperti itu. Ini juga bagian dari indikasi ada gangguan sihir. Kemudian yang ketujuh, burung dan ikan hias di rumah sering mati tanpa sebab yang jelas. Ini yang punya peliharaan burung, yang punya peliharaan ikan hias, ini sering mengalami burungnya itu mati tanpa sebab yang jelas. Sorenya sehat, ternyata malamnya mati. Atau paginya sehat burungnya, ikannya tadi, ternyata siangnya mati. Ini selalu berulang seperti itu. Ini juga indikasi gangguan jin sihir. Kemudian yang kedelapan, sering terlihat kucing hitam di rumah. Sering sekali ada kucing hitam masuk ke dalam rumah. Kadang-kadang mungkin nggak jelas dari mana, tahu-tahu sudah ada di kamar kucing hitam. Atau tiba-tiba ada di atas rumah kucing hitam. Dan ini sering berulang seperti itu. Ini juga indikasi gangguan sihir. Kemudian yang kesembilan, rumah tadi terasa panas, terasa aneh. Jadi kalau masuk rumah rasanya kok panas sekali. Hawanya tuh nggak enak sama sekali. Nah, ini juga ada indikasi gangguan. Kemudian yang ke-10, sering kehilangan uang atau emas di dalam rumah. Sehingga antara keluarga terjadi saling curiga mencurigai. Suami curiga dengan istri curiga dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Nah ini, padahal tidak ada satupun dari anggota keluarga tadi yang mengambil barang-barang tersebut. Nah ini boleh jadi gangguan daripada sihir. Kemudian yang ke-11, kaset atau handphone sering error ataupun sering rusak, terutama yang berisi audio ruqyah. Jadi handphonenya begitu dimasukkan audio ruqyah, lalu tidak lama rusak. Kemudian yang ke-12, telepon rumah seperti ada suara orang yang ketiga, atau seperti ada yang menyadap, ada yang mendengarkan perbincangan di telepon rumah tadi. Nah ini boleh jadi gangguan atau indikasi gangguan sihir.
Kemudian yang ketiga, sering nampak sekelebat bayangan di dalam rumah. Sering sekali ada bayangan-bayangan di dalam rumah. Kadang-kadang di dapur, wos gitu lewat. Mungkin nanti di ruang tengah seperti kelebat gini, set. Mungkin nanti di kamar, set. Sering sekali melihat bayangan. Baik bayangan putih ataupun bayangan hitam yang tidak jelas. Ini bagian juga dari indikasi gangguan sihir. Kemudian yang ke-15, malas beribadah dan berzikir di dalam rumah itu. Jadi rumah itu terasa malas sekali untuk dilakukan ibadah. Berat sekali untuk beribadah. Kemudian yang tercium bau busuk di dalam rumah atau di sekitaran rumah. Yang pernah saya alami dari praktisi, dia menceritakan, dari pasien, dia menceritakan kalau maghrib, kadang-kadang hampir tiap maghrib itu mencium bau yang busuk. Kadang-kadang bau comberan, kadang-kadang bau kotoran ayam, kadang-kadang bau kotoran sapi, kadang-kadang juga bisa mencium bau kemenyan, bau kembang, macam-macam bau-bauan, bau dupa kadang-kadang. Nah, ini juga bagian dari indikasi. Pasien ini bercerita setelah beberapa saat mengalami mencium bau-bau seperti itu, dia kemudian menjadi sakit. Nah, itu beberapa indikasi atau tanda-tanda bahwa di rumah ada gangguan sihir. Adapun gangguan sihir di toko atau di warung atau tempat usaha itu kadang-kadang bisa berupa, kadang-kadang ada pelanggan kita yang bicara kepada kita. Kok ini tokonya, warungnya tutup terus? Kok jarang buka ya? Ada beberapa orang atau banyak orang selalu ngomong begitu. Padahal tokonya selalu buka terus. Tapi orang melihatnya seperti tokonya itu tutup. Ini ada indikasi, ini kena gangguan sihir. Kemudian gangguan berikutnya biasanya ciri-cirinya ini toknya ini sepi, sunyi dari pelanggan secara tiba-tiba, mendadak. Tapi biasanya sebelum sunyi mendadak itu ada satu hari yang laris manis jualannya. Jadi satu hari itu dia laris manis jualannya. Jadi seperti jualan itu disapu angin, habis bersih. Tapi berikutnya, hari berikutnya, nah ini jualannya menjadi sepi, sunyi sama sekali. Sampai barangnya basi, nggak ada orang yang membeli. Ini ada indikasi gangguan sihir. Lalu bagaimana untuk melenyapkan, menetralisir, menghilangkan gangguan sihir tersebut? Maka di video berikutnya nanti saya akan berikan bagaimana cara menetralisir rumah ataupun warung, toko, tempat usaha yang ada indikasi gangguan sihir seperti tanda-tanda yang tadi. Tunggu di video berikutnya. Insya Allah